Anies Baswedan menyinggung adanya menteri koordinator yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi tersebut disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator. Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Tidak pernah membayangkan. Kalaupun ada di pertemuan ruang-ruang tertutup, kan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu tidak pernah terbayang. Ada orang yang berada dalam posisi kunci Menko mengatakan merubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung. Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi kita tidak turun. Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka. Anies menyinggung hal tersebut saat bicara soal banyaknya pertanyaan yang ia terima mengenai apakah kualitas demokrasi menurun atau tidak. Anies menyampaikannya dalam pidato acara silaturahmi dan dialog kebangsaan Kami Jaya di Ancol, Jakarta, 16 Maret 2023. Namun Anies enggan mengungkapkan menteri koordinator yang ia singgung dalam pidatonya tersebut. Lantas, siapakah Menko yang dimaksud Anies? Di Kabinet Indonesia Maju sendiri terdapat 4 menteri koordinator. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Diketahui untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden dibutuhkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab konstitusi mengatur bahwa pemilu digelar 5 tahun sekali dan presiden menjabat selama 5 tahun maksimal 2 periode. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjadi salah satu di antara 3 Menko yang pernah menggulirkan wacana pemilu ditunda. Dalam kunjungan kerjanya ke Siak Riau 24 Februari 2022 lalu, Erlangga mengklaim bahwa dirinya menerima aspirasi petani yang ingin pemerintahan Presiden Joko Widodo berlanjut sampai 3 periode. Erlangga mengatakan sebagai ketua umum partai, dirinya harus siap menerima aspirasi tersebut. Kala itu, dia berjanji akan mendiskusikan aspirasi ini ke partai politik lainnya. Isu penundaan pemilu 2024 juga turut dibunyikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut saat itu mengatakan banyak rakyat yang menginginkan pemilu ditunda. Ia menyebut terdapat big data berisi percakapan 110 juta orang di media sosial yang mendukung penundaan pemilu 2024. Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu padahal pandemi virus corona belum selesai. Tak hanya itu, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan. Sebaliknya, pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu. Belakangan, Mahfud MD juga banyak bersuara soal pemilu ditunda. Menurut Mahfud, penundaan pemilu bakal menyebabkan kekosongan kekuasaan. Sebab pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada 21 Oktober 2024. Diketahui, untuk menunda pemilu tak bisa hanya dengan putusan pengadilan, tapi butuh amandemen Undang-Undang 1945. Sementara, mengubah konstitusi bukan perkara mudah dan sebentar. Dalam situasi politik saat ini, amandemen Undang-Undang 1945 berpotensi memunculkan kekacauan lainnya.